Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa ma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani wa akhwati al-'izza rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan, keutamaan dan kebaikan sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Selawat dan salam kita limpahkan, kita aturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini Senin 16 Rajab 1447 Hijriah atau 5 Januari 2026. Kita melanjutkan pembahasan dan pengkajian kita di kitab Bahjah Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawamil Akhbar karya Fadilat Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala muallifu rahimahullah ta'ala al-haditsu tsani asyar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada kana kada wa kada walakin qal qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law tuftahu amal syaitan. Rawahu Muslim akhrajahu fi al-Qadar wa Ibnu Majah fil Muqaddimah wa fi Zuhd wa Ahmad fil Musnad. Fadilat Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari seorang mukmin yang lemah. Meskipun pada setiap mereka ada kebaikan. Perhatikan apa yang memberikan manfaat kepadamu. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan malas. Apabila kamu tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku mengerjakan begini, niscaya yang akan terjadi adalah begini dan begini.
Akan tetapi katakanlah takdir Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi. Karena sesungguhnya perkataan seandainya itu membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Qadar di sahihnya, begitu pula oleh Ibnu Majah dalam muqaddimahnya, dan juga dalam Zuhud, serta Imam Ahmad dalam musnadnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini banyak sekali mengandung faidah, manfaat yang besar bagi kita, menyangkut beberapa perkara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal sifat kecintaannya, keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana hendaknya seorang muslim bertawakal kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah setelah dia berusaha semaksimal mungkin dalam mengambil sebab yang dapat menghantarkan kepada kebaikan dunianya dan akhiratnya. Jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif hadzal hadis ishtamala ala usulin azimatin wa kalimatin jami'ah. Hadis yang mulia ini mencakup prinsip-prinsip pokok-pokok yang sangat agung, yang utama, yang sangat besar dalam agama Islam, dan kalimat-kalimat, perkataan-perkataan, pedoman-pedoman yang mencakup segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat. Faminha itsbatul mahabbah sifatun lillah wa annaha muta'alliqatun bimahbubatihi wa biman qama biha wa dalla ala annaha tata'allaq bi iradatihi wa masyiatihi wa aidan tatafadal. Fa mahabbatuhu lil mu'min al-qawi a'zam min mahabbatihi lil mu'min ad-da'if. Di antara faidah yang dipetik dari hadis yang mulia ini adalah penetapan sifat cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah mencintai dan dicintai. Qauman yuhibbuhumullah wa yuhibbunahu. Satu kaum yang mana Allah cinta pada mereka dan mereka mencintainya. Dan kecintaan Allah itu terikat dengan apa-apa yang dicintainya dari perbuatan-perbuatan amal-amal saleh serta orang-orang yang mengerjakannya dari kalangan orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepadanya. Hadis itu juga menjelaskan bahwa kecintaan Allah itu bergantung kepada kehendaknya, iradahnya, dan masyiahnya, serta menunjukkan bahwa kecintaan Allah adalah bertingkat-tingkat. Maka Allah mencintai orang yang beriman yang kuat, lebih besar kecintaannya daripada seorang mukmin yang lemah. Wadallal hadis ala anna al-iman yashmal al-aqaid al-qalbiyah wal aqwal wal af'al kama huwa madhhab ahlus sunnah wal jamaah. Fa innal imana bid'un wa sab'una syu'bah a'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minhu. Wa hadhihi syu'ab allati tarji ila al-a'mal al-batinah waz zahirah kulluha min al-iman. Faman qama biha haqqal qiyam kammala nafsahu bil ilmi nafi wal amali salih wa kammala ghairahu bit tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr fa huwa al mu'min al qawi
alladhi haja a'la maratibil iman wa man lam yasil ila hadil martabah fa huwa al-mu'min ad-da'if. Hadis ini menunjukkan bahwa keimanan mencakup perkara-perkara keyakinan yang terdapat dalam hati, pun mencakup perbuatan-perbuatan anggota badan dan perkataan-perkataan lisan, sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman itu artinya adalah keyakinan dalam hati, perkataan atau ucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan perbuatan. Karena sesungguhnya iman itu 70 lebih cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Dan rasa malu itu adalah salah satu cabang dari keimanan. Maka semua cabang-cabang keimanan itu mencakup perbuatan-perbuatan batiniyah dan perbuatan-perbuatan lahiriyah zahirah. Semuanya masuk dalam kategori keimanan. Siapa yang menunaikan semuanya itu dengan sebaik-baiknya, berarti dia telah menyempurnakan dirinya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, serta menyempurnakan keadaan orang lain dengan saling berikan nasihat dan wasiat di atas kebenaran, dan saling berikan nasihat dan wasiat di atas kesabaran. Jika semuanya itu dikerjakan, dialah yang disebut sebagai al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat, yang akan mendapatkan derajat paling tinggi dari derajat-derajat keimanan. Sedangkan yang tidak sampai pada derajat itu, maka dia termasuk dalam mukmin yang lemah. Wa hadza min adillati salaf ala anna al-iman yazid wa yanqus. Wa dzalika bihasabi ulumil iman wa ma'arifihi wa bihasabi a'malihi. Hadis ini pun menjadi dalil bagi ulama-ulama salaf sebelumnya bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Yang demikian itu bergantung kepada ilmunya, pengetahuannya, dan juga ma'rifahnya, serta bergantung kepada amalan-amalan yang menjadi konsekuensi dari keimanan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika kita perhatikan, yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-mu'min al-qawi, mukmin yang kuat, yang lebih baik dan lebih dicintai Allah. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa sesuatu yang dicintai oleh Allah sudah barang tentu bernilai ibadah. Tidak ada sesuatu yang dicintai Allah bukan ibadah, tidak ada. Semua yang dicintai Allah adalah ibadah bentuknya. Begitu. Ya. Maka ibadah itu ya, baik ibadah batiniyah atau ibadah zahirah. Ibadah-ibadah dikerjakan oleh hati atau juga ibadah-ibadah dikerjakan oleh ucapan lisan dan anggota perbuatan. Maka kekuatan di situ, bingkainya di situ, bingkai kekuatannya dimaksudkan kekuatan di situ. Ya. Kuat dalam ibadahnya, ketaatannya, keimanannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kuat dalam memegang akidah, kuat dalam memegang tauhidnya pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kuat dalam keimanannya, takwanya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua ya aspek-aspek peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat kuat. Apa yang dimaksud dengan kuat di situ? Istiqamah, komitmen, terus menerus, ya, tidak lemah, ya. Kuat berpegang teguh komitmen dalam sholatnya, tidak pernah ditinggalkan sholat itu, sholatnya dengan berjamaah misalnya, kuat dalam bacaan Al-Qur'annya, terus senantiasa membaca Al-Qur'annya, kuat dalam zikirnya, tidak lalai dalam berzikir pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan semua betul-betul kekuatan
dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pokok. Ini yang asasi. Berikutnya, kekuatan dalam perkara-perkara duniawi yang membantu perkara-perkara ukhrawi, diniyah. Ya, misalnya kuat dalam ekonominya, hartanya. Dan dengan harta itu dia berinfak, bersedekah, berjihad di jalan Allah tabaraka dengan harta itu. Ya, kuat dalam persenjataannya. Misalnya yang dengan senjata itu ya dia menegakkan kalimat Allah untuk berjuang membela agama Allah misalnya, ya. Kekuatan-kekuatan duniawi itu dipergunakan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pokok yang utama adalah kekuatan dalam perkara-perkara agama. Ya. Nah, maka seorang mukmin yang kuat dalam hal ini dia lebih baik. Khairiyah, kebaikan. Ya. Kebaikan di situ juga tidak terbatas. Kebaikan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena standarnya ini ya, barometernya ini ya, barometer kebaikan, barometer kesuksesan, barometer prestasi misalnya gitu, atau prestasinya misalnya ya, atau juga kedudukannya misal, semuanya dalam kacamata agama, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh jadi dalam pandangan manusia tidak seperti itu. Boleh jadi dalam pandangan manusia, dalam pandangan duniawi tidak seperti itu. Ya. Tapi dalam pandangan Allah Tabaraka wa taala, si hamba ini lebih baik di sisinya, lebih dicintai olehnya Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang disebut dengan surga oriented ini. Orientasinya surga nih, Pak. Orientasinya akhirat. Turiduna dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian menginginkan dunia padahal Allah menginginkan akhirat. Ya. Kunu auladil akhirah wala takunu auladid dunya. Jadilah kalian anak-anak negeri akhirat, bukan anak-anak dunia. Ya. Dunia, tidak ada satupun ayat berbicara tentang dunia kecuali dalam maksud celaan dan ujian. Antum buka semua ayat-ayat Al-Quran tentang dunia, semuanya berisi celaan dan ujian. Tidak ada yang dipuji sama sekali, ya, oleh Allah dan Rasulnya tentang dunia ini. Gitu. Bahkan dalam banyak perumpamaannya, Nabi SAW sangat-sangat mengumpamakan dunia itu dengan sesuatu yang rendah, yang tidak ada harganya, yang hina dan dina. Ya, seperti misalnya ketika beliau dengan beberapa sahabatnya berjalan di salah satu jalan kota Madinah, mendapati bangkai anak kambing, di mana anak kambing itu telinganya sobek, ya, dan kakinya tidak ada satu sebelah, dia sudah jadi bangkai. Ya. Lalu Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya saat itu, siapa yang mau beli anak kambing seperti ini 1 dirham saja. Ya, kalau bahasa sekarang, bahasa kita 1 sen lah gitu kan. Ya, bahasa anak gaul ceban lah gitu. Siapa yang mau nih anak kambing ini ceban, gitu kan? Ya, dia sudah bangkai, kemudian kupingnya sobek, lalu salah satu kakinya patah hilang, nggak ada, dan mati lagi. Siapa yang mau beli? Nggak usah mahal-mahal, ceban aja. Ya, sahabat mengatakan apa? Katanya, jangankan suruh beli, dikasih aja enggak mau. Jangankan suruh beli, dikasih aja enggak mau. Menunjukkan apa itu? Tidak ada harganya. Lalu Nabi SAW mengatakan, ad-dunya ahwan indallahi min hada indakum. Dunia lebih rendah, lebih hina di hadapan Allah dari seekor bangkai ini di hadapan kalian. Dalam hadis yang ini dikatakan, "Lau kana dunya ta'dilu janaha ba'udatin." Katanya. Ma syalibal kurfaru sulbatil ma'in. Sekiranya dunia seharga seekor sayap nyamuk, ya. Sekiranya dunia itu seharga seekor sayap nyamuk, Allah tidak akan berikan seorang kafir pun untuk meneguk 1 tegukan air minum. Sayap nyamuk itu ada 4 ya.
Saya cabut teman-teman, ini satu bijinya tuh, satu biji saya nyamuk, satu helai saya nyamuk. Berapa harganya? Tidak ada harganya. Sekiranya itu ada harganya, Allah tidak izinkan tuh orang kafir minum seteguk air saja. Kan itu gak ada harganya, monggo silakan pakai semua. Tidak ada harganya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi, ikhwan sekalian, yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua kebaikan, keutamaan, dan kecintaan ini ukurannya dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam pandangan dunia. Ya. Sehingga jangan berbangga di antara kita, jangan sombong di antara kita dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan kemewahan rumahnya, kendaraannya. Gak usah berbangga dengan itu. Boleh jadi supir Anda lebih baik dari Anda. Boleh jadi tukang sapu Anda lebih baik dari Anda. Boleh jadi pelayan Anda lebih baik dari Anda di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena si supir itu, si tukang sapu itu, si pelayan itu lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih takut kepada Allah. Lebih khusyuk dalam salatnya. Lebih kuat dalam doa dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih menjaga dirinya dari harta-harta yang tidak halal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karenanya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling bertakwa di antara kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hiburan sekaligus penghargaan kepada mukmin yang masih lemah. Gitu. Minal mu'minid dhaif, mukmin yang lemah. Lemah segala-galanya tadi, ya. Masih lemah mukmin itu. Tetapi masih seorang mukmin. Jadi kebaikannya ada pada keimanannya. Nabi masih mengatakan mukmin ad-dhaif. Meskipun lemah, tapi imannya tidak hilang. Kenapa mukmin itu kuat? Kenapa mukmin itu lemah? Tadi dalam pengamalan iman itu, dalam keyakinannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Kalau semuanya ketiganya ini dia bagus, excellent gitu, ya, dalam keimanannya, dalam tauhidnya, dalam keyakinan hatinya sangat kuat, lurus, bersih dari kesyirikan, ucapan-ucapan lisannya semua baik-baik semua, amalan-amalan semua baik-baik semua, gitu kan? Dibangun di atas keimanannya, tauhid kepada Allah. Ini yang kuat tadi. Sementara ada mukmin enggak seperti itu kan? Lemah keyakinannya, lemah juga perkataan-perkataan, ucapan-ucapannya juga banyak jeleknya, amalan-amalan juga banyak bolong-bolongnya, ya. Tapi imannya tidak hilang. Itu mukmin yang lemah. Nah, kalau gitu tingkatannya berapa? Ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang tengah-tengah juga. Nah, sering ya kita jelaskan itu bahwa strata tingkatan kedudukan di sisi Allah itu ya 3 kelas itu. 3 kelas, ya. VIP, bisnis sama ekonomi, gitulah yang gampang. Ya kan? VIP, bisnis dan ekonomi. Gitu. Siapa VIP-nya? Para nabi dan rasul. Nah, itu VIP-nya itu. Bisnisnya siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selebihnya kelas ekonomi. Jadi kita semua nih ada di kelas yang sama, kelas ekonomi. Jadi nggak usah sombong gitu. Dan ekonomi itu gerbangnya paling banyak. Coba lihat. VIP itu berapa bangkunya? VIP. Dikit kan kursinya? Sedikit. Bisnis banyak dikit lah, lebih banyak dikit bisnis itu. Ya. Maka ketika disebutkan para nabi itu berapa jumlahnya? 330 para nabi dan rasul. Sahabat-sahabat Nabi berapa? Dalam Futuh Mekah saja 140.000. Lebih banyak kan? Sedikit kan? Yang ekonomi 7 miliar sekarang. Ya 1,5 miliar sekarang nih kelas ekonomi. Yang sekarang 1,5 miliar itu kelas ekonomi. Ekonominya kita bersaing tuh.
Kita bersaing dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Syekhul Islam bin Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, Ibnu Zahabi. Kita bersaing tuh kelas ekonominya dengan para ulama-ulama, Masya Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setinggi apapun, ya kan? Generasi tabi'in, tabi'in, dia tidak bisa naik ke kelas bisnis yang diduduki oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ekonomi kita di mana itu? Paling buncit. Ya, di gerbong keretanya sambil pegangan gerbong. Ya, nempelnya itu pegang gerbong. Siapa yang pernah merasakan KRL Bogor zaman dulu, bukan yang sekarang? Yang bareng sama tukang kambing, yang bareng sama tukang sayur, ya turunnya di kota gitu kan, atau di Pos Duri misalnya, Penabang. Siapa yang pernah merasakan itu? Ya, KRL Bogor zaman dulu gitu kan. Nah itu kelas ekonomi kita itu, gitu kan. Kalau sekarang kan di Pelindapan kayak gitu kan. Kelas ekonominya kan ada yang di atas lagi gitu, yang nebeng di atas, di pintu pegangan gitu, di WC gitu kan. Ya ke bawah juga, alhamdulillah. Allah sebutkan itu di surat Fatir ayat 35. Ya. Summa awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Lalu kami wariskan Alkitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya, di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada yang bersegera mengerjakan kebaikan dengan izin Allah. Itu kelasnya itu. Ya. Zalim li nafsi, kelas ekonomi. Muqtasid, kelas bisnis. Sabiqun bil khairat, VIP dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi bukan berarti kita pasrah dan menyerah dengan kondisi keadaan kita, ya, tapi kita berupaya semaksimal mungkin untuk memperbaiki keadaan kita. Ya, artinya sebagus apapun yang sudah kita kerjakan, kita tidak bisa pindah ke kelas bisnis. Tapi paling tidak jelek-jelek amat kedudukan kita di kelas ekonomi gitu maksudnya. Ya, bersama dengan generasi-generasi pendahulu dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'in, dari kalangan para imam-imam kaum muslimin. Ya. Imam-imam ahli fikih, imam-imam ahli hadis, imam-imam ahli tafsir, imam-imam ahli istihad, bersama dengan mereka ya, dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, perhatikan segala sesuatu yang memberikan manfaat kepada kamu. Manfaat apa? Manfaat duniawi, apalagi manfaat ukhrawi. Gitu. Yang bermanfaat, dan ini sifat orang mukmin. Disebutkan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kebaikan seorang muslim, seorang mukmin meninggalkan yang tidak bermanfaat. Apa? Main HP. Banyak main HP, main game. Gitu. Berselancar di sosmed. Tidak ada habisnya. Ya. Follower antum berapa? Berapa juta follower antum? Ya. Terus mau melayani semua. Melayani semua komen-komen itu semuanya, mau dilayani itu. Ya, mati berdiri antum. Gitu. Scroll, enggak ada habisnya. Ya. Lalu penelitian yang menyebut apa katanya? Jamur otak. Jamur otak. Apa penyebabnya? Scroll. Sat. Terus. Jamur otak. Silakan di browsing ya. Apa yang dimaksud dengan jamur otak itu? Disebabkan itu. Manfaat enggak buat kita? Enggak ada manfaatnya. Ya, duniawi apalagi ukhrawi. Nambah keimanan, nambah ilmu, nambah ketakwaan, nambah rasa takutnya kepada Allah, nambah tawakalnya kepada Allah, nambah hafalan Al-Quran, nambah pengetahuan tentang hadis Nabi SAW. Tidak, semua tidak. Hilang begitu saja, waktu terbang percuma. Ya, sia-sia, tidak bermanfaat. Buat dunia kita, manfaat tidak buat dunia kita? Belum tentu memberikan manfaat buat dunia kita. Mendukung pekerjaan kita? Enggak juga. Ya, menambah penghasilan dan gaji kita? Enggak juga.
Apalagi, ya. Cuman teman-teman saja, canda-candaan saja, misal apa manfaatnya? Laibun walahun. Tidak ada manfaat. Itu fitnah zaman sekarang. Fitnah hari ini. Ya. Tidak ada manfaatnya. Jadi manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Ya. Manfaat duniawi itu apa? Manfaat duniawi itu batasannya kata Nabi, khairukum atau khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik kamu adalah memberikan manfaat kepada manusia. Apa maksudnya? Karya tepat guna. Itu manfaat. Urusan duniawi yang paling manfaat adalah memberikan kebaikan bagi orang lain. Itu batasannya, itu ukurannya. Kemarin misalnya bahan bakar BBM-nya itu dihasilkan dari jerami, pembakaran jerami itu kan, betul enggak? Disebut dengan apa? Bobby Boss itu Pak, Bobby Boss itu. Itu manfaat itu, masya Allah. Ada lagi penelitian dari ITB itu jelantah, minyak goreng jelantah jadi aftur, bahan bakar roket. Dari minyak goreng jelantah, dari jelantah gitu ya. Sisa minyak goreng. Jadi aftur jadi bahan bakar roket. Ini masya Allah ini. Ya, kemudian di anak-anak Jogja juga bikin apa itu? Dari pembakaran plastik itu jadi bio solar ya, atau apa namanya, ya. Ini kan luar biasa, ini memberikan manfaat bagi manusia. Itu untuk urusan duniawi. Tapi urusan akhirat, apa yang paling manfaat? Akhlasuhum wa aswabuhum, yang paling ikhlas dan paling benar. Ikhlas karena Allah, benarnya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu wa al amal wal amal saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, itu ukuran akhrawi. Yang paling ikhlas dan paling mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling manfaat. Jadi kita ambil manfaat duniawi dengan kategori tadi, dengan ukuran tadi, dengan standar tadi, memberikan manfaat pada orang lain, dan apa? Manfaat ukhrawi, ilmu dan amal saleh, ikhlas dan sunnah. Dua-duanya diambil nih gitu. Ya. Nah, kemarin kan ada tuh salah satu influencer itu mengumpulkan donasi hampir 10 miliar. Ya toh, untuk bantu saudara-saudara kita di Aceh. Itu memberikan manfaat pada orang lain. Misalnya. Jadi sedekah jariyah bagi orang lain. Gitu. Al-mutasabib ka al-mubashir. Dia sebagai penyebab saja mengumpulkan bantuan itu, tapi dia menyalurkan semua bantuan tadi. Ini luar biasa. Kita perlu apresiasi yang seperti itu. Ya, memberikan manfaat pada orang lain, pada banyak orang. Lalu kemudian wasta'in billah wala ta'jaz. Mintalah pertolongan pada Allah dan jangan malas. Jangan malas, jangan lemah, jangan malas, ya. Nabi SAW berlindung pada Allah dari penyakit malas. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal kasal, ya, minal jubn, gitu, ya. Pengecut, rasa pengecut, kayak kemalasan, rasa pengecut misalnya. Wa ghalabatir rijal, ya. Wa qahrul rijal wa ghalabatid dain. Tekanan ya orang dan juga hutang. Nabi berlindung dari sifat malas. Kalau sifat malas itu biang kerok, ya, kegagalan. Coba saja, biang kerok kegagalan, gitu, ya. Malas, sholat malas, baca Quran malas, zikir malas, doa malas, infak sedekah, semua malas bahasanya kan, betul enggak? Ya. Mintalah perlindungan pada Allah dari penyakit malas ini, begitu, ya. Mintalah perlindungan pada Allah dan janganlah kamu malas. Namun setelah usaha semua, jadi payah sudah kita kerjakan, doa sudah kita lakukan, tapi hasil tidak sesuai dengan harapan kita, tidak menyenangkan bagi kita. Ya, jika kamu tertimpa sesuatu tidak menyenangkan, maka tidak boleh kamu katakan sekiranya seandainya aku lakukan begini, maka yang akan terjadi begini, dan bukan begini. Tidak boleh. Allah tabaraka wa ta'ala menentukan hasil itu. Allah hanya katakan i'malu ala makanatikum. I'malu fa sayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Beramallah kalian. Berusahalah kalian, bekerjalah kalian. Gitu. Ya, di tempat-tempat kalian. Allah, Rasulnya dan orang beriman melihat pekerjaan kalian, bukan hasilnya. Ya. Hasilnya tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh, Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwah berapa tahun? 950 tahun.
Siapa coba di antara kita nih yang dakwanya sampai 950 tahun? Berapa yang beriman pada beliau? Berapa pengikutnya? Ya, sebagian menyebut 10 orang, sebagian menyebut 14 orang, sebagian menyebut 40 orang. Segelintir. Hasil dakwahnya, apakah Nabi Nuh gagal dalam dakwahnya? Tidak. Karena hidayah di tangan Allah. Hidayah di tangan Allah. Gitu. Ada seorang Nabi datang pada hari kiamat kelak sendirian. Ada yang berdua, ada yang 3 sampai 10 orang. Tapi ada juga yang banyak, Nabi Musa misalnya, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengikutnya banyak. Tapi ketika Nabi itu datang sendirian, berdua atau 10 orang, apakah Nabi itu gagal menjalankan tugasnya sebagai seorang Nabi? Tidak. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hasil, siapa yang berkewajiban memberikan hasil itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita diperintahkan untuk mengambil sebab musabab, sebab-sebab syariah, sebab-sebab kauniyah. Mengumpulkan dua sebab itu. Jadi nggak boleh seandainya begini nggak boleh. Karena itu perbuatan setan. Tapi apa yang kita ucapkan? Qadarullah ma syaa fa'al. Wa lam yasha lam yakun. Ya. Takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak terjadi. Nggak boleh ya. Kita memastikan harus begini, memaksa Allah harus begini, tidak bisa. Allah yang memiliki hikmah itu semua. Ya, Allah yang membagi-bagi. Ya, Allah yang menentukan. Kita diminta untuk berusaha dan berupaya semaksimal mungkin mengumpulkan sebab syariah, sebab-sebab diniyah, dan sebab-sebab kauniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semua agar kita tetap istiqamah di atas agama dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.